Hai semuanya, balik lagi di channel Konsultan Protot. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung H21 menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata, yang mana sudah kita ketahui DJP telah mengeluarkan PP nomor 58 tahun 2023 di akhir Desember kemarin, tahun 2023. Ya, jadi sangat cepat banget ya, dan itu sudah mulai tarif efektifnya dipergunakan untuk masa Januari 2024. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. DJP sendiri sudah memberikan contoh perhitungan menggunakan TER dan perbedaannya dengan pasal 17. Nah, di sini tuh ada contohnya, Tuan R bekerja di perusahaan PT ABC, memperoleh gaji 10 juta, dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Di sini tuh di perhitungan bulanan saat ini adalah menggunakan tarif pasal 17, yang penghasilan netonya dikalikan setahun, dan dapat dikurangkan dengan PTKP K0. Penghasilan kena pajak setahunnya 112 juta dikurangi 58.500. Nah, dapatlah angka 54.300 ini dikalikan tarif pasal 17, yaitu karena belum melebihi 60 juta, masih 5% jadinya teman-teman. 5% dikali 54.300 dapat PPh setahunnya 2.715.000. Jadi harus kita bagi dulu nih 12. Jadi dapat PPh sebulannya itu adalah 226.250 perak. Jadi menggunakan tarif pasal 17, pajak setahunnya 2.700.000 dan pajak bulanannya adalah 226.000. Apa bedanya sama TER? Kalau TER ini sudah ada tarif, namanya kan tarif efektif rata-rata. Jadi lebih disederhanakan perhitungannya. Contohnya nih, si Tuan R ini kan PTKP-nya K0, berarti kita harus lihat dulu nih ke rumus TER-nya. TER itu K0, K0 itu masuk ke kategori TER A. Nah, untuk TER A sendiri banyak nih, TER A, TER B, dan TER C. Di TER A ini ada kategori salary-nya atau pendapatannya. Karena Tuan R kategorinya 10 juta, PPh salary-nya 10 juta, jadi masuk ke tarif yang 2%. Makanya di contoh soal yang dari DJP, contoh perhitungannya 2% dikali 10 juta. Jadi mendapat 200.000 per bulan. Untuk dapat, ini kan Januari November, untuk dapetin angka Desembernya, PPh-nya, itu tetap menggunakan tarif pasal 17, yaitu yang disetahunkan. Jadi kalau menggunakan tarif pasal 17 kan eh, disetahunkan dulu, baru dikurangi sama pajak yang sudah kita potong menggunakan tarif TER. Jadi 2.715.000 ini dikurangi 2.200.000. 200.000 dikali 11 bulan, hasilnya 2.200.000. Nah, nanti Desember kita dipotongnya nanti di Desember Tuan R dipotongnya sebesar 500.000, 515.000. Nah, bedanya kalau sebulannya menggunakan tarif 17, dipotongnya 226.000, ini selama 12 bulan dipotongnya segini terus, flat. Namun kalau di TER, sebulannya lebih kecil, 200.000 per bulan. Namun pas di akhir Desember, nanti jadi melonjak. Sebenarnya kalau secara perhitungan setahunnya sih sama ya, bakalan 2.715.000. Tapi kalau secara kita yang terima gaji atau Tuan R kan pasti berasa nih, setiap bulannya dua kecil, tiba-tiba dua kali lipatnya. Jadi berasa terasa di penerima gajinya atau karyawan. Itu aja sih perbedaannya. Nah, sekarang saya kasih contoh di perhitungannya. Saya udah buat tabel nih, tabel sederhana. Ini adalah manual perhitungan 21 menggunakan TER. Jadi di sini tuh tinggal masukin aja nominal salary-nya, contoh kayak tadi 10 juta. 10 juta, terus iuran pensiunnya bayar 100.000. Nah, ini tuh sudah merumus.
kategori TER-nya sudah dirumuskan ke TER. Dia kategori apa nih? K0 itu masuknya TER A. Coba kalau kita ganti jadi TK0. Kita ganti TK0. Sorry, TK3. Nah, TK3 ini kan TER-nya B, sudah berubah ya. Terus kita coba lagi, misalnya K3. Kita rubah menjadi K3. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Ini tuh udah terumus semua ke kategori yang seharusnya. Terus tarifnya ini sudah mengikuti di sini. K3 dengan seleri itu kan TRC, berarti K3 dengan seleri 10 juta adalah 1,5%. Nah, ini udah sama ya dengan rumusnya. Udah sama dengan rumusnya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke Tuan R. Tuan R kan K0, memiliki salary 10 juta, membayar iuran pensiun 100.000. Nah, PPh sebulannya adalah 200.000. Nah, kita tinggal input aja nih teman-teman. Kita tarik sampai Desember. Nah, nanti di sini kan udah dapat nih 2.200.000 11 bulan dikali 200.000 yaitu 2.200.000. Di sebelah kiri ini perhitungan tarif pasal 17. Jadi selisih yang ada di sini different itu dimasukin di input ke sini. Nah, kita dapat nih angka setahunnya. Angka PPh setahunnya 2.715.000 sama dengan yang di contohnya ini. Sama dengan contoh dari DJP. Jadi ini udah saya buat rumusnya sesederhana mungkin. Jika ada yang bingung bisa bertanya di kolom komentar. Dan saya juga siapkan, ini kan untuk manual saja ya. Maksudnya manual perhitungan satu orang. Nah, di sini saya udah punya nih untuk lebih dari satu orang. Misalnya Tuan B K3 dia masuk ke TRC. Salary-nya 12 juta. Nah, ini kita coba ya. Misalnya kita ganti K3, salary-nya 12 juta. Nah, nanti di sini juga udah berubah nih kategori TER-nya. Tarifnya juga mengikuti, sudah berubah. Di sini tinggal diganti nih. Different-nya jadi berubah kan dari 500.000 karena salary yang tadi kita buat contoh ada 10 juta, sekarang 12 juta. Nah, beda angka PPh-nya. Ini sudah terumus semua. Nah, untuk contoh di rekap tahunan, itu juga sudah saya coba. Perhitungannya seperti ini. 12 juta ini kita taruh semua di sini, di step sheet yang sudah dibuatkan bulannya. Ini PPh-nya juga sudah nge-link ke rumusnya. Jadi sudah aman ke rumus semua. Nah, di ending akhirnya sudah Juni, Juli, Agustus sampai ini terakhir, baris kolom terakhir. Ini ada selisih lagi nih, sama dengan yang di perhitungan manual. Selisih inilah yang dimasukin ke akhir Desember atau yang kita potong di akhir Desember. Nah, kita taruh di sini, paste value. Akan hasilnya 0, tidak ada selisih. Ini pajak setahunnya dengan gaji 12 juta dan iuran pensiun 100.000 dapat angka PPh setahunnya 3.720.000 sama dengan manual ini. Nah, ini kan sama ya teman-teman, 3.720.000. Ini udah sederhana banget template-nya. Jika teman-teman ingin memiliki template ini, bisa tulis di kolom komentar dengan mencantumkan email kalian ya teman-teman. Sekian video dari saya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.